Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan beberapa analisa mengenai saham ASI, Unilever, BRPT, dan BJBR. Sebelum itu, semua keputusan dan resiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Astra International dengan kodenya ASI. Di sini dapat kita lihat untuk Astra sendiri dia sudah berhasil break dari area resisten yang kemarin sudah dia buat di kisaran harga 6.270, jadi dia sudah berhasil break di atas harga itu. Untuk bandar detektor dalam seminggu terakhir ini dari tanggal 4 sampai 8 Desember dari tanggal 4 sampai 8 Januari 2021 terlihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Untuk stok RSI di sini sudah terlihat mengindikasikan mulai akan kembali menyilang dan mengarah ke atas kembali. Untuk MACD sendiri di sini masih terlihat adanya tanda-tanda penguatan. Untuk volumenya cukup besar, lebih besar daripada perdagangan hari Kamis dan Rabu. Untuk pergerakan asing terlihat melakukan akumulasi besar pada tanggal 8 Januari. Untuk Astra sendiri, bagi teman-teman yang sudah buy di harga supportnya di 5.930 sampai 5.940, itu adalah level support terdekat untuk Astra. Untuk resistennya adalah di 7.040 sampai 7.050. Bagi yang sudah sempat buy di area support, untuk Astra ini masih sangat layak di hold karena peluangnya untuk ke area 7.040 sampai 7.050 masih terbuka lebar. Melihat yang pertama dia sudah berhasil breakout dari resisten 6 area ini di harga 6.270. Ditambah lagi di sini adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar dengan jumlah besar dan asing juga masuk pada saham Astra. Jadi peluang Astra untuk melanjutkan kenaikan pada perdagangan Senin ke harga 7.040 sampai 7.050 saya lihat dalam seminggu ini masih terbuka cukup lebar. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di Astra International bisa mulai masuk karena dia baru saja berhasil breakout, jadi harganya tidak begitu jauh dari level supportnya yang terdekat, itu di area 6.270 di level resisten yang telah berhasil di breakout oleh Astra. Jadi teman-teman yang belum sempat punya posisi di Astra bisa masuk esok Senin dengan target di 7.040 sampai 7.050. Bagi yang sudah punya Astra bisa hold saham ini. Selanjutnya yang kedua adalah saham Unilever. Oke, tambahan sedikit untuk Astra itu dia sudah bergerak uptrend teman-teman. ASI. Astra ini dia sudah bergerak uptrend. Dia sudah bergerak uptrend, jadi teman-teman yang ingin hold saham ini masih sudah bisa hold karena trennya sudah uptrend. Untuk level yang patut diwaspadai di Astra itu di harga 4.400. Jika kembali ke harga itu kemungkinan tren uptrendnya akan patah. Tapi saya lihat di sini tren uptrend dari Astra cukup kuat karena dia buat high baru, lalu low baru, high baru, low baru, dan low yang baru ini tidak sampai melebihi low yang sebelumnya di 5.000, sekitar harga 5.300-an. Jadi secara Astra ini secara tren uptrend dan trennya cukup kuat. Yang kedua Unilever. Oke, untuk Unilever kita tahu dia sudah bergerak downtrend. Di sini untuk supportnya di 6.820 sampai 6.830. Bisa mati di area itu untuk teman-teman yang ingin masuk pada saham Unilever. Harusnya setelah menyentuh area itu setidaknya ada
pemantulan paling tidak ke harga MA10 di 7.340 sampai 7.350. Jadi untuk saat ini jangan dulu masuk di saham Unilever karena tidak ada sinyal untuk masuk. Dilihat dari Bandar Detektor sendiri juga Unilever ini distribusi besar dalam seminggu terakhir ini di tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Pergerakan stok RSI-nya juga masih mengarah ke bawah dan sudah berada di area oversold-nya. Dan nilai jualnya untuk MACD-nya juga masih cenderung bergerak melemah, mengindikasikan volumenya juga volume penjualan ini cukup besar, lebih besar daripada volume pembelian di tanggal 7. Jadi tanggal 7 ini ada doji, lalu esoknya ini ditutup dengan candle merah. Ini mengindikasikan pelemahan lebih dalam lagi untuk Unilever yang saya lihat. Untuk asing sendiri memang asing terlihat masuk pada saham Unilever di tanggal 8 Januari. Cuma untuk teman-teman yang ingin masuk di Unilever, sebaiknya wait and see dulu di area support di 6.800 sampai 6.820 sampai 6.830. Cukup menarik untuk area teman-teman masuk. Jadi untuk saat ini saya tidak rekomendasikan dulu masuk di Unilever, lebih cenderung wait and see dulu yang belum punya posisi. Yang sudah punya posisi, yang tidak cut loss, yang untuk investasi bisa pertimbangkan untuk level 6.820 sampai 6.830 untuk melakukan average down atau cicil beli lagi. Nah, secara fundamental nih Unilever masih cukup bagus. Oke, untuk yang ketiga adalah saham BRPT. Oke, untuk BRPT sendiri, di sini support terdekatnya di 1100, untuk resisten terdekat di 1290 sampai 1300. BRPT ini sudah berhasil rebound dari supportnya 1100, dan untuk pergerakan bandar detektornya sendiri di sini bandar netral dalam seminggu terakhir ini dari tanggal 4 sampai 8 Januari. Stok RSI-nya sendiri sudah berada di area oversold-nya dan sudah mulai mengarah ke atas kembali. Untuk MACD-nya sendiri di sini juga terlihat sinyal pelemahannya sudah mulai melemah. Dilihat di sini pelemahannya terlihat menguat, lalu di sini kembali mulai mendekati nol. Ini mengindikasikan adanya penguatan di saham BRPT. Untuk asing juga terlihat akumulasi banyak pada tanggal 8 Januari. Jadi yang ingin masuk di BRPT, saya lihat karena dia tidak terlalu jauh bergerak dari level supportnya, masih bisa masuk dengan target di 1290 sampai 1300, untuk next targetnya di 1400. Nah, untuk level stop loss sendiri, jika teman-teman ingin trading di saham BRPT, teman-teman bisa patut waspadai area ini sekitar harga 1010, karena 1010 ini ada area lowernya. Jika sampai area lower ini ditembus, kemungkinan BRPT akan kembali jatuh harga sahamnya. Jadi selama masih di harga 1010, masih layak untuk di hold untuk BRPT. Karena tetap pergerakan saham dia membuat high baru, lalu lower lagi high baru, lalu lower lagi. Jadi untuk BRPT masih bisa masuk bagi yang belum sempat masuk karena belum bergerak terlalu jauh dari supportnya yang berhasil rebound di tanggal 4 Januari kemarin. Jadi teman-teman bisa masuk. Buat yang buy di atas kemarin sempat beli di level 1200, mungkin bisa fresh down sekarang, karena saya lihat di sini untuk ke 1290 sampai 1300 ini peluangnya cukup terbuka melihat dari pergerakan asing dan momentum stok RSI. Memang dalam seminggu ini bandar terlihat netral, cuma dari asing sendiri seminggu ini asing rata-rata masuk atau akumulasi di saham BRPT. Untuk yang ketiga adalah saham BJBR.
Oke, saham BJBR ini terlihat dia sudah berhasil rebound setelah menyentuh area MA20 di area 1590 sampai 1600-an. Ini dia berhasil rebound untuk BJBR dan saat ini mulai bergerak naik dan sudah berhasil break di atas MA10 dan kemungkinan akan menguji kembali resistennya di 1700 sampai 1710. Nah, jika dia berhasil breakout, kemungkinan next targetnya adalah di 1890 sampai 1900. Untuk bandar detektor, bandar netral pada saham BJBR. Untuk momentum stok RSI dia sudah mengarah ke atas, yang dimana di sini sudah berada di area oversold dan sudah mulai mengarah ke atas. Untuk MACD sendiri dia terlihat mulai mendekati area 0. Yang dimana sebelumnya minus, ini mengindikasikan pelemahannya sudah mulai berkurang. Nah, untuk pergerakan asing ini masuk banyak dari tanggal 30 Desember 2020. Di sini saat dia berhasil rebound dari MA20, dia menguji lalu rebound nih, asing material masuk, dan yang paling besar adalah tanggal 8. Saya lihat bagi teman-teman yang sudah buy BJBR di kisaran area 1600-an ini masih layak hold untuk BJBR dengan target terdekat di 1700 sampai 1710. Next target adalah di 1890 sampai 1900. Untuk peluangnya dia naik terbuka lebar karena di sini volumenya banyak besar. Biasanya dengan volume yang besar tambah akumulasi asing dan bandar, harusnya pergerakan sahamnya akan kencang. Apalagi ditambah dengan momentum berhasil breakout dari resisten. Seperti itu. Jadi teman-teman masih bisa hold saham ini. Buat yang ingin masuk di BJBR, saya lihat sudah bisa mulai masuk. Karena melihat dari tren sendiri, BJBR sudah bergerak uptrend juga. Sama seperti Astra. Uptrendnya cukup kuat. Jadi seperti itu untuk BJBR bisa masuk. Target terdekat di 1710, 1700 sampai 1710, dan next target di 1890 sampai 1900. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.